Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, dimana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 17 lebih 7 menit guys, masih meneruskan informasi tadi pagi, masih di tanggal yang sama ya, 15 Januari 2023. Dan kita langsung saja ya untuk melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang bisa kalian lihat di sini untuk pergerakan harganya turun ya. Jika kita bandingkan dengan tadi pagi, dimana untuk perubahannya hijau di 0,11% guys. Dan kita lihat di sini untuk perubahan dari Bitcoin ya, bisa kita lihat dalam waktu 24 jam untuk perubahannya tipis ya di 0,34%. Kemudian untuk Ethereum masih merah di 0,32% ya kalau kita lihat dari pergantian candlenya guys. Kemudian untuk BNB juga mengalami penurunan di 3,57% ya, merah guys. Dan sebenarnya sih wajar ya kalau kita lihat di sini memang dari 24 jam secara rata-rata ini merah karena sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya dari Bitcoin dan juga teman-temannya ya, yaitu altcoin. Dan tentu saja ini adalah momen dimana para investor ini sedang mengambil keuntungan ya, atau taking profit guys. Ini wajar kalau menurut saya. Dan kalau kita lihat dari perubahan pergerakan harga dari Bitcoin seperti yang terlihat dari grafik di sini ya, setelah menyentuh di area resisten ungu ini ya, langsung turun ya. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, untuk hari ini masih merah. Dan kalau kita prediksi di sini kemungkinan akan mencoba untuk retest di harga sekitaran 20.138 ini ya, di garis kuning ini. Bisa saja kalau memang nanti besok untuk close candlenya merah ya, dan merahnya retest di area kuning yang tadi itu, ada kemungkinan besok akan lanjut turun dulu guys untuk mencoba retest di harga sekitar 19.000 guys. Dan kalau kalian lihat untuk pola yang terbentuk nantinya ya, jika memang akan terjadi koreksi dulu ya di harga 19.000, maka kalau kalian lihat di time frame weekly ini akan membentuk suatu pola yang biasa disebut sebagai pola inverse head and shoulders guys, atau inverse QM ya. Tapi kita tidak tahu apakah akan membentuk inverse QM atau inverse head and shoulders ini guys, karena masih belum terjadi ya untuk polanya. Dan biasanya ya kalau memang nanti akan terbentuk pola inverse QM ini ya, bisa jadi efek yang akan ditimbulkan itu kemungkinan besar akan naik guys. Jadi 70% ini mungkin akan naik dan 30% ini akan turun lagi untuk harganya. Tapi itu semua tergantung ya dari perkembangan ekonomi secara makronya seperti apa. Dan tentu saja efek dari inflasi Amerika ini akan sangat berpengaruh guys. Jadi nanti kita akan coba update lagi ya, karena ini cukup menarik guys kalau diikuti. Jadi saran saya buat kalian yang ingin melakukan DCA, bisa ambil posisi-posisi yang tadi ya. Buat teman-teman semua yang mungkin agresif, bisa ambil di harga sekitar 20.138, atau bisa ambil juga DCA di harga 19.000 dolar ini. Atau buat kalian yang mungkin konservatif banget, bisa diambil di sekitaran harga 18.000 guys. Itu adalah rekomendasi dari saya, kalian bisa manfaatin sebaik-baiknya ya. Dan kita akan nanti update lagi untuk pergerakan Bitcoin berikutnya. Dan kita langsung saja menuju ke informasi hari ini. Oke guys, untuk informasi pertama ya, kita lansir dari theblock.co. Dan memang ya, meskipun pasar hari ini atau beberapa hari ini cukup bagus ya untuk peningkatannya, tetapi kita juga harus memperhatikan hal-hal yang mungkin akan berpengaruh terhadap harga dari Bitcoin ini. Dan bisa aja hal-hal seperti itu bisa mengakibatkan penurunan lagi ya untuk Bitcoin. Seperti yang kita lansir dari theblock.co ini, di mana ya, di sini diinformasikan bahwa badai telah berlalu, tetapi kesulitan untuk penambangan Bitcoin ini akan segera meledak katanya. Jadi para penambang Bitcoin bersiap-siap menghadapi lonjakan besar ya dalam kesulitan akhir pekan ini guys. Dan peningkatan bisa mencapai sekitar 10% menurut perkiraan dari BTC.com, BitRaw, Luxor, dan Brains. Angka-angka masih bisa berubah ya antara sekarang dan hari Minggu, tetapi perkiraan kuat menunjukkan peningkatan yang tajam. Kesulitan mengacu pada kompleksitas proses komputasi di balik penambangan guys, atau mining, dan itu menyesuaikan kira-kira setiap 2 minggu atau setiap 2016 blok berdasarkan waktu blok rata-rata guys. Tingkat kesulitan turun di 3,6% ya pada pembaruan terakhir, menyusul badai musim dingin yang menyebabkan jumlah penambang mati guys, baik karena insentif harga atau permintaan dari operator jaringan. Sekarang banyak hash rate yang tampaknya telah kembali online guys, dan bersama dengan mesin yang baru digunakan dan lebih efisien. Ini adalah kombinasi dari penambang institusional yang menskalakan sedikit selama periode waktu yang lebih lama itu, dan beberapa varian
lumayan positif, kata Daniel Frumkin, Direktur Penelitian di Brain. Perusahaan seperti Marathon dan Hive Blockchain terus menyebarkan mesin yang efisien ya, seperti S19XP dan juga Bus Miners Blockscale katanya. Tetapi karena badai winter yang masih kita rasakan ini ya, dan kami tidak akan melihat semua itu di zaman sebelumnya, yang berarti bahwa kami sekarang melihat 3 minggu penyebaran daripada hanya satu, katanya guys. Selain itu mungkin ada sedikit keberuntungan positif dari pool secara agregat yang berkontribusi pada penyesuaian besar ini guys, kata Daniel Frumkin, Direktur Penelitian di Brain. Menurut putaran terbaru untuk pembaruan operasional dari bulan Desember, Hive memasang 1423 mesin yang didukung oleh Intel Blockscale. Sementara Marathon mengatakan 12.000 S90XP akan diberi energi di bulan mendatang, dan Cybermining telah dengan cepat meningkatkan produksi, meningkatkan hash rate sebesar 40% ya bulan lalu guys. Riot yang mengerahkan 16.128 miner seri S19 ini guys pada bulan Desember mengatakan badai itu membuat sekitar 2,5 EH per second offline guys. CEO dari Riot Jason Les mengatakan kepada The Block bahwa hash rate telah kembali online. Sementara minggu terakhir telah lebih bullish ya untuk industri ini, dengan Bitcoin sekarang menguat di atas $20.000 dan saham penambang publik meningkat. Mereka masih menghadapi ekonomi yang sulit guys. Kami tidak melihat adanya perubahan ya dalam biaya energi yang terkait dengan penambangan, dan tidak ada keuntungan yang besar ya kecuali Anda memiliki penambang yang paling efisien, kata Anthony Power, seorang akuntan dan analis pertambangan yang mengumpulkan rangkuman bulanan. Jika Anda belum mendapatkannya, Anda mungkin tidak menghasilkan uang yang cukup untuk menutupi biaya Anda. Jadi intinya untuk informasi ini ya, meskipun beberapa hari ini kenaikan Bitcoin cukup lumayan, tetapi kenaikan tersebut masih belum bisa dianggap sebagai suatu keuntungan ya, khususnya untuk bidang penambangan Bitcoin guys, karena adanya beberapa sebab yang sudah disebutkan tadi di sini ya. Jadi secara hitung-hitungan mungkin kenaikan kemarin itu masih belum terlalu signifikan guys. Oke, kita lanjut untuk informasi berikutnya guys. Kita lansir ya dari Yuda Today. Nah, ini berhubungan dengan Shiba Army ya. Ini cukup lumayan banget ya untuk informasinya, di mana di sini diinformasikan bahwa untuk tingkat pembakaran dari token Shiba ini naik ya sebesar 5.761% karena Shiba Inu melampaui Wrapped Bitcoin dengan metrik ini guys. Jadi pelacak data on-chain Whale-Stats telah membagikan bahwa selama 24 jam terakhir ya, koin meme Shiba Inu telah melampaui Wrapped Bitcoin atau dengan kodenya WBTC ya, dan menjadi aset digital yang paling banyak diperdagangkan untuk 100 whales Ethereum terbesar. Ini bertepatan dengan Shiba Army yang meningkatkan tingkat pembakaran token anjingnya ya, yang secara signifikan. Tingkat pembakaran Shiba Inu melonjak 5.761% guys. Menurut data yang diterbitkan oleh situs web pelacakan Seaborn sebelumnya hari ini, dalam 24 jam terakhir, tingkat di mana tentara Shiba atau Shiba Army ini membuang koin meme menguncinya di dompet yang tidak dapat dibelanjakan atau wallet mati ya, dan telah melonjak sebesar 5.761%. Kali ini sejak pagi terakhir ya, berbagai entitas dan individu yang bersemangat telah menghapus atau melakukan burning ya untuk token Shiba-nya sebanyak 13.600-an ya untuk token Shiba Inu guys. Tujuan pembakaran itu tentu saja untuk memindahkan koin ke dompet mati ya, dan tentu saja tujuannya untuk mengurangi jumlah koin yang beredar di tingkat yang akan memastikan kenaikan harganya, karena pembakaran membuat mata uang kripto itu lebih langka guys, dan mendorong harga Shiba Inu menuju $1 atau setidaknya 1 sen ya, adalah impian komunitas Shiba Inu. Token Shiba mengungguli Wrapped Bitcoin guys, dan para paus ini membeli lebih banyak Shiba Inu. Pelacak dompet Whale-Stats menerbitkan tweet yang menyatakan bahwa kripto meme terbesar kedua berdasarkan nilai kapitalisasi pasar membalik Wrapped Bitcoin guys pada rantai Ethereum untuk posisi aset yang paling banyak diperdagangkan oleh para whales Ethereum terbesar. Saat ini token Shiba juga duduk di daftar 10 besar ya aset yang dimiliki oleh para paus Ethereum dan memegang posisi ke-8 guys. Ini juga merupakan aset terbesar ke-10 berdasarkan volume perdagangan di sini, dan untuk pertama kalinya selama beberapa bulan terakhir. Dan para paus Ethereum ini telah meningkatkan jumlah token Shiba dalam portofolio mereka guys. Sekarang mereka memegang cryptocurrency meme ini ya senilai total 81,2 juta dolar guys, dan seminggu yang lalu jumlah ini 4 kali lebih kecil menurut Whale-Stats. Kita lanjut, dilansir dari zcrypto.com ya, dan masih berhubungan dengan token Shiba Inu, dimana di sini diinformasikan bahwa Shiba Inu Shibarium ini memperbarui
momentum bullish ya untuk harga 0,001 dolar Shiba karena token burn besar-besaran diharapkan ini guys. Jadi pasokan token Shiba Inu yang tersedak dan mendapatkan pemotongan besar-besaran setelah jaringan Shibarium yang sangat ditunggu-tunggu ini akan segera diluncurkan guys. Dan pembaruan hari Sabtu oleh pegangan Twitter resmi Shibarium yaitu Shibarium Network telah mengungkapkannya guys. Menurut postingan tersebut, setiap transaksi di Shibarium akan membakar token Shiba. Sementara pada postingan terakhir kami ingin mengingatkan semua orang bahwa Bond berfungsi sebagai token gas yang diperlukan untuk mengoperasikan di dalam Shibarium. Dan kami juga sekarang ingin mengumumkan secara resmi bahwa setiap transaksi Shibarium akan membakar token Shiba. Baca pengumuman tersebut guys. Pembakaran mengacu pada pengiriman token ke alamat dompet mati ya untuk mengurangi pasokan yang beredar. Sejak diluncurkan pada tahun 2020, token Shiba Inu sebagai mata uang kripto meme terbesar kedua di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar ya setelah Dogecoin selalu menimbulkan masalah bagi komunitas karena banyaknya jumlah token yang beredar. Sementara hampir setengah dari pasokan Shiba telah dihancurkan. Para penganutnya terus mendorong lebih banyak taktik pembakaran untuk mengurangi 589,6 triliun token yang tersisa. Secara teoritis, pembakaran token berlabuh pada prinsip ekonomi fundamental bahwa ketika pasokan melebihi permintaan untuk suatu barang atau jasa, maka harga akan turun dan juga sebaliknya. Pengumuman itu muncul setelah tim mengisyaratkan protokol Shibarium Layer 2 segera diluncurkan guys. Dalam utas tweet pada tanggal 5 Januari, para pengembang berterima kasih ya kepada komunitas Shiba Inu karena membawa energi dan kegembiraan ya seputar jaringan beta Shibarium yang akan datang, yang mereka catat akan menjadi pengenalan yang bertahap. Komunitas Shiba juga diperingatkan agar tidak tertipu ya oleh rumor bahwa token lain selain Bond akan diperlukan untuk memanfaatkan Shibarium. Ini untuk mengonfirmasi dan memvalidasi dari kami sumber resmi ya bahwa Bond adalah dan tetap satu-satunya token yang dipilih untuk biaya penggunaan gas dan tidak ada token lain yang diperlukan untuk beroperasi dalam protokol ini guys. Menurut para pengembang, Shibarium telah dikembangkan untuk Shiba Inu dan bukan demi project lain yang mengklaim kepemilikan atau spekulasi seputar ketergantungan operabilitasnya pada token lain. Lebih lanjut, mereka juga mencatat bahwa protokol lapisan kedua adalah milik komunitas yang menambahkan bahwa itu akan menciptakan fondasi yang kuat ya untuk inovasi dan pertumbuhan ekosistem Shiba Inu. Meskipun pengembang belum mengeluarkan tanggal lunak ya untuk peluncuran protokolnya, rumor menunjukkan hal itu bisa terjadi pada kuartal pertama di tahun 2023 ini. Sementara komunitas Shiba Inu telah berdengung ya dengan kegembiraan pada prospek peluncuran yang memberikan keuntungan bagi token ekosistem. Dalam seminggu terakhir, Shiba dan token Bond juga masing-masing telah tumbuh masing-masing sebesar 23,68% ya dan 29%. Menurut data dari CoinMarketCap guys. Jadi cukup menarik kalau kita mengikuti perkembangan dari Shibarium ini. Nanti kita akan coba update lagi guys karena tentu saja ini akan sangat berpengaruh banget ya terhadap perkembangan harga dari token Shiba ini sendiri guys. Oke, kita lanjut informasi berikutnya. Kita lansir dari Cointelegraph dan di sini diinformasikan bahwa salah satu perguruan tinggi terbesar di Amerika Serikat guys telah mulai mengajar siswanya tentang Bitcoin. Nah, ini menarik ya. Jadi profesor tersebut mengatakan kursus pemrograman Bitcoin akan mengikuti kursus Bitcoin pertama, di mana siswa akan belajar bagaimana membangun perpustakaan Bitcoin dari awal. Adopsi kelas kursus Bitcoin dan cryptocurrency terus meroket dengan Texas A&M sekarang menjadi perguruan tinggi Amerika Serikat terbaru yang menawarkan kursus Bitcoin kepada beberapa dari 74.000 lebih mahasiswanya. Berita itu diumumkan pada 13 Januari oleh Associate Professor Korok Ray dari Mays Business Schools di Texas A&M yang akan mengajar mata kuliah protokol Bitcoin kepada mahasiswa di College of Engineering dan Mays Business Schools ketika semester musim semi dimulai pada tanggal 17 Januari. Ray menyatakan dalam utas Twitter ada 4 bagian ya bahwa pemrograman Bitcoin akan mengikuti protokol Bitcoin di mana siswa akan belajar untuk membangun perpustakaan Bitcoin dari awal. Profesor menambahkan bahwa tidak mudah untuk menerima persetujuan dari badan komite kurikulum sekolah yang relevan yang datang dari kerja keras selama berbulan-bulan. Kurangnya pendidikan kripto berkualitas tinggi telah dijuluki sebagai penghalang utama ya dalam membawa adopsi ke tingkat berikutnya. Menurut peneliti kripto Josh Cowell,
artikel yang menyarankan bahwa hal itu dapat meningkatkan literasi keuangan seseorang jika dilakukan dengan benar. Cointelegraph menghubungi Ray untuk menanyakan berapa banyak siswa yang mendaftar ke kelas tetapi tidak menerima tanggapan ini secara langsung, guys. Implikasi hukum dan peraturan dari teknologi blockchain dan mata uang kripto sekarang itu sedang diajarkan ya di perguruan tinggi Amerika Serikat juga. Kemudian ada adjun Profesor Thomas Hook dari Universitas of Boston Law School baru-baru ini juga mengatakan kepada Cointelegraph ya bahwa sekolah hukum sekarang itu menawarkan kursus regulasi kripto, guys, untuk siswa yang tertarik mempelajari bagaimana pengacara yang berpengalaman kripto dan perusahaan kripto dapat menavigasi terbaik ya melalui ketidakpastian peraturan karena mereka ingin membawa produk dan layanan mereka ke pasar. Ini dimaksudkan untuk mengekspos pengacara masa depan tentang masalah potensial yang mungkin mereka lihat dan segudang pendekatan dan peraturan yang ada karena berkaitan dengan kripto dan berbagai masalah yang mungkin dihadapi perusahaan kripto di seluruh dunia. Universitas lain yang sekarang menawarkan kursus cryptocurrency termasuk Universitas Harvard, Institut Teknologi Massachusetts, Universitas Oxford, Universitas Nasional Singapura, ada Universitas Cornell dan Universitas California Berkeley. Ini keren banget ya guys. Jadi sudah mulai banyak guys pengenalan-pengenalan untuk industri kripto ini ke depannya dan ini membuktikan ya bahwa teknologi blockchain dan juga cryptocurrency ini kayaknya emang tidak akan bisa dihindari guys, sehingga dari para pendidik ya khususnya ini juga sudah mempersiapkan untuk tenaga kerja ataupun orang-orang yang mempunyai kompetensi di bidang cryptocurrency dan juga blockchain ini guys. Nah kemudian pertanyaannya bagaimana dengan kita guys? Apakah pemerintah juga sudah mulai memikirkan ya untuk mencetak orang-orang yang paham dengan cryptocurrency dan blockchain ke depannya? Kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bisa ngobrol banyak di situ dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.